Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Saya harap keadaan Bapak Ibu, Saudara sekalian semuanya tetap mempunyai damai sejahtera, tetap bisa mengucap syukur dan memiliki sukacita biarpun keadaan kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap bersama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami boleh berjumpa kembali di dalam acara Manarema hari ini. Kami percaya hanya firman-Mu yang bisa menuntun kami, firman-Mu yang menghibur kami, firman-Mu yang bisa memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Acara Manarema hari ini akan saya isi dengan firman Tuhan yang saya beri judul perlu tekad dan kesabaran untuk bisa berhasil. Sekali lagi saya ulangi, perlu tekad dan kesabaran untuk bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang mengerti tentang situasi dan kondisi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu terjadi antara tahun 1939 sampai tahun 1945. Ini merupakan perang besar, yaitu antara negara-negara yang tergabung di dalam sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet yang terkenal dengan sebutan The Big Four, melawan poros aliansi dari negara Jerman yang terkenal dengan nasinya pada waktu itu, kemudian negara Jepang dan negara Italia. Jadi saudara, memang Perang Dunia Kedua ini adalah perang yang cukup hebat dan sampai berlangsung selama kurang lebih 6 tahun saudara. Ada suatu kisah setelah Perancis jatuh dalam Perang Dunia Kedua. Dikisahkan pada bulan Juli 1940, Hitler dari Jerman dan Mussolini dari Italia mengundang Winston Churchill dari Inggris untuk bertemu di kota Paris di negara Prancis. Pada waktu itu Winston Churchill itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris sekaligus perwira militer dan penguasa pertama Angkatan Laut Inggris. Nah, mereka bertiga berunding dan bertemu di sebuah meja di dekat kolam ikan karp. Ikan karp ini kalau di Indonesia sejenis ikan gurami, memang tidak persis sama. Nah, pada waktu itu Hitler mengatakan kepada Winston Churchill, Inggris sudah habis Churchill, tanda tangani dokumen pengakuan kalah ini, maka seluruh Eropa akan damai besok. Tetapi Winston Churchill menjawab, saya tidak sependapat dengan Anda Hitler. Kami masih belum kalah dalam perang ini. Kemudian Winston Churchill mengatakan lagi, bagaimana kalau kita menyelesaikan saja masalah ini dengan pertaruhan? Lalu Hitler menjawab, baik, apa taruhannya? Winston Churchill berkata, coba lihat ikan kap besar yang ada di kolam itu. Siapa yang dapat menangkapnya pertama kali tanpa menggunakan peralatan memancing adalah pemenangnya. Hitler dan Mussolini setuju dengan pertaruhan itu. Lalu Hitler mencabut pistol revolvernya dan mulai menembaki ikan kap itu sampai pelurunya habis, tetapi ikan kap itu masih hidup dan dengan gesit berenang. Dan tidak ada satupun peluru dari revolver Hitler yang mengenai ikan kap itu. Karena setiap kali
ikan kap itu ditembak dengan peluru, maka air kolam membelokkan peluru itu sehingga tidak tepat pada sasaran. Kemudian Hitler menyerah. Berikutnya giliran dari Mussolini dari Italia. Dia langsung masuk ke dalam kolam dan mulai mencoba menangkap ikan kap tersebut dengan tangannya. Tetapi dia berusaha begitu lama dan tidak berhasil karena ikan kap itu bisa mengelit dengan cepat dan gesit di dalam air, sehingga akhirnya juga Mussolini menyerah. Kemudian Hitler dan Mussolini berkata, "Sekarang giliranmu, Churchill, silahkan engkau menangkap ikan kap itu." Lalu dengan tenang Winston Churchill menghampiri kolam sambil membawa sendoknya dan mulai menyendok air kolam itu dan membuang airnya ke tanah, dan hal itu dilakukan berulang-ulang sehingga membuat Hitler dan Mussolini itu tercengang-cengang dan merasa heran. Kemudian Hitler berkata, "Apa yang kau lakukan, Churchill?" Winston Churchill menjawab dengan tenang, "Air kolam ini suatu saat akan habis karena saya bertekad untuk menyendoknya sampai habis, sehingga saya dengan mudah akan bisa menangkap ikan kap itu. Demikian pula, memang dibutuhkan waktu yang lama, tetapi kami akan memenangkan perang ini." Kemudian Winston Churchill meninggalkan Hitler dan Mussolini, dan seperti yang dikatakan Winston Churchill, biarpun memakan waktu 6 tahun, akhirnya sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua dan mengalahkan poros aliansi antara Jerman, Italia, dan Jepang pada tahun 1945. Jadi kalau kita melihat kisah ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah diperlukan tekad dan kesabaran untuk bisa berhasil. Tidak ada keberhasilan dicapai orang yang tidak mempunyai tekad yang kuat. Setiap orang untuk bisa berhasil harus mempunyai tekad yang kuat. Dan tidak ada keberhasilan yang didapat dengan instan. Perlu waktu untuk mencapai itu. Kita harus memiliki kesabaran, mengikuti prosesnya. Winston Churchill memberikan suatu contoh. Dia menyendok air kolam, dan memang lama-kelamaan air kolam akan habis, dan dia akan memenangkan pertaruhan menangkap ikan kap tersebut yang sudah tidak bisa berenang lagi karena air kolam itu terkuras habis. Tapi memang butuh kesabaran, butuh waktu yang lama untuk mengeringkan air kolam. Tapi tetap hasilnya pasti, yaitu Winston Churchill memenangkan pertaruhan. Demikian juga negara sekutu memenangkan perang dengan keyakinan Winston Churchill pada tahun 1945. Mari kita akan membaca bersama-sama Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, dikatakan demikian, "Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel." Perhatikan, Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkannya kepada orang Israel. Tidak heran kalau akhirnya Esra menjadi seorang ahli kitab. Esra sangat mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Mari kita baca dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-6, dikatakan di sini, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Perhatikan, ia seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberikan dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saudara, bukan suatu hal yang gampang untuk menjadi seorang ahli kitab. Bukan suatu hal yang gampang Esra mahir dalam Taurat Musa. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran untuk mengikuti proses pembelajaran. Tadi dikatakan bahwa Esra terus bertekad untuk meneliti
Taurat Tuhan. Ini terus-menerus dia lakukan. Bahkan bukan cuma meneliti, dia melakukan firman Tuhan yang dia teliti dan mengajarkan pada umat Israel. Sehingga tidak heran kalau akhirnya Ezra menjadi ahli kitab dan sangat mahir dalam Taurat Musa. Keberhasilan tidak dengan instan, saudara. Keberhasilan perlu waktu, yaitu perlu waktu untuk menjalani prosesnya sampai itu bisa berhasil. Dalam Amsal 13 ayat 11 katakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi harta yang cepat diperoleh dengan instan akan cepat berkurang dan habis. Tapi harta yang diperoleh dengan sedikit demi sedikit dengan usaha yang keras, itu yang akan membuat harta itu tetap bisa bertahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bahwa keberhasilan atau kesuksesan tidak didapat dengan instan. Keberhasilan dan kesuksesan memerlukan waktu. Untuk kami mempunyai kesabaran menjalani prosesnya, saudara. Demikian juga kami percaya diperlukan tekad yang kuat untuk bisa mencapai keberhasilan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa seluruh jemaat yang mendengarkan menerima hari ini, semua menjadi orang-orang yang berhasil. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.